Sebenarnya bukan korban sih. Kemarin tahu nggak? Gue nge-up Pak Krisna ya. Kan ada chattingannya. Pak Krisna itu sekali ngasih 50-60 juta. Perempuan perempuan pada nge-DM aku juga mau Kak, aku juga mau. Jadi gue mempromosikan Pak Krisna jadi gadun. Gila nggak lo? Ya, gila nggak tuh? Gue mempromosikan Pak Krisna menjadi gadun karena orang-orang pada bilang aku juga mau kata gue. Alemu. Bukannya buk, bukannya orang-orang tuh ya astagfirullahaladzim gitu ya, istighfar ya. 50 sekali ketemu itu 50 60 juta dan di hotel mulia ya. Gitu loh. Jadi pada cengongoh gitu ya sekali. Itu rate fantastis sih guys ya. Bermalam sekali malam 50-60 juta itu rate super ya. Kalau misalnya di micet itu biasanya 1 juta 2 juta. Open price-nya ya kan. Itu yang regular. Aku tahu karena aku cek price juga di Indonesia berapa gitu kan. Ya. Aku juga mau tuh, laki-laki juga mau. Dan dia bayarnya pakainya dolar, guys, ya. Dia bayarnya pakai dolar loh. Ya. Dia bayarnya pakai dolar loh, bukan pakai rupiah ya. Jadi ini ya secara nggak langsung aku membongkar aibnya Pak Krisna. Cuman lebih ke teguran apa? Aku bakal stop ini, bakal delete posting ini kalau ada WA dari Bu Nani bahwa bilang, Yoke, Bapak sudah meminta maaf, tolong di take down. Ya, jadi cuman satu orang yang bisa menstop ini semua postingan di take down adalah Ibu Nani. Ya, gitu loh. Karena aku masih harus menghargai perasaannya Bu Nani. Ya, jadi kalau Bu Nani nge-WA aku ya, karena Bu Nani punya kontaknya aku. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Krisna mau jadiin aku DPO, daftar pencarian orang, silahkan Pak. Silahkan. Bapak cek di belakang saya ada siapa. Cek deh Pak. Ya. Coba tanya Pak Wahyu ya. Tanya Pak Endar ya. Coba tanya. Something happen gak sama mereka? Ya. Aku melakukan ini bukan karena ingin mencemarkan nama instansi. Aku hanya ingin menegur orang-orang yang nakal, orang-orang yang bandel, dan oknum-oknum yang merasa petang-peteng. Ya. Coba tanya. Ya, tanya Pak Prabowo. Betul, tanya Pak Prabowo. Ya. Ya. Gitu. Semangat Yoke. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Kak Yoke takut enggak sama itu, enggak ya. Aku tidak ada setitik darah pun, setitik nadiku takut. Karena apa yang aku omongin kebenaran. Satu itu. Dan kedua, sebelum aku barbar, aku cek dulu dong. Backingan aku aman nggak? Oh, aman katanya. Sikat katanya. Ya gue sikat lah. Ya. Jadi aku sebelum barbar ini tuh aku nggak bodoh gitu loh guys. Aku tahu dulu siapa yang bakal melindungi aku ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo nomor berapa sih? Nomor 1 atau nomor 2 sih? Ya. Sekarang aku harus bawa Pak Prabowo nih ya kan. Presiden Indonesia biar kalian pada tahu. Ya kan? Gitu loh. Sekarang RI nomor 1 ya. Makanya aku pernah bilang, Pak Prabowo saya siap untuk menjadi menteri atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membasmi oknum-oknum nakal yang suka membooking ani-ani, ya kan? Karena aku pernah jadi ani-ani, Pak. Jadi aku tahu germonya, aku tahu tempat LC-nya, aku tahu tempat pijat-pijat plus, ya kan? Aku tahu hotel-hotelnya di mana aja.
Aku tahu apartemennya di mana aja, ya Pak. Saya tahu. Saya tahu, Bapak tahu, ya kan. Nggak besok gue dijambak sama perani-anian. nggak nggak besok gue didukunin sama Ica Marisa, ya. Caca jadi menteri apa, pemberantas pelakor tuh, ya. Setuju. Kalau misalnya Indonesia melegalitaskan prostitusi, mungkin boleh gitu kan. Ya. Didukunin nggak tuh? Iya, didukunin. Suaranya laki banget, bencong. Ini tuh bencong ubur-ubur, kamu itu sih nggak tahu. Kok Kak Fitri nggak balas omelan kakak? Fitri itu udah kicep karena apa? Saya sudah tegur Pak Wahyu Widada. Bu Winta siapa sih namanya? Takut salah. Winta Widodo, ya. Saya sudah menegur Pak Wahyu Widodo, ya. Karena apa? Saya tahu banyak rahasianya. Ya. Fitri ini adalah salah satu sahabatnya Ibu Winta Widodo, ya. Mereka pernah ke Korea bareng segala macam, dan Ibu Winta nggak tahu siapa yang memberikan ani-ani, ya kan? Gitu. Jangan terlalu jauh ya ke Bapak Prabowo. Emang Prabowo tahu saya gimana, ya kan? Saya ini ingin memberantasi oknum-oknum yang nakal, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Fitri kicep itu karena aku selalu membuktikan sesuatu itu pakai fakta, antara foto, ya, rekening, terus checking, terus apa lagi ya, chat WhatsAppan, video gitu loh. Orang yang tersebut aku hadirin Mami Rita, aku hadirin Chelsea Maya, aku hadirin Cirina. Yang aku belum hadirin suami pertamanya Fitri, ya. Itu gong tuh kalau misalnya. Jadi ada 2 kesempatan untuk Fitri ini hancur, ya guys. Kalau misalnya nanti ada laporan dia antar penipuan atau apa, itu masalah perdata. Tapi secara kekeluargaan dia hancur, ada 2 kemungkinan, ya. Aku pernah predik ini juga, ya. Naira Arafah itu bukanlah anaknya Arafah, ya. Itu adalah anaknya Kobudi alias Awi yang pernah ditangkap di KPK, ya. Jadi itu orang Lampung juga, ya kan. Terus anaknya yang terakhir, yang ketiga itu Renzo, ya. Renzo Kurniawan itu bukan anaknya Cencen. Jadi kalau misalnya nanti Cencen tahu bahwa si Renzo ini adalah anaknya Krisnamurti, ya kayaknya dia tahu sih, karena kan uang asupan dananya masuk ke sana, ya kan. Kayaknya tahu sih, ya. Kayaknya tahu, makanya diem-diem baik gitu loh, ya. Kayaknya Cencen tahu, makanya diem-diem baik. Yang penting duit lah, ya kan. Nih aku jelasin ya kenapa Cencen itu tahu atau diem, karena apa? Cencen itu ketemu sama Cirina itu, ya, dia sekolah di Amerika, ya. Jadi Cencen itu pintar bahasa Inggris, guys, ya. Jadi Cencen itu sama Cirina itu disekolahin sama papahnya Cirina di Amerika, ya. Terus dia pulang, makanya ada perkawinan di Las Vegas atau di mana gitu, ya, ada jejak digitalnya. Terus dia pulang ke Bali dan mengurusin usaha-usahanya Cirina. Jadi guys, kalau kalian mau lihat, ya, kalau misalnya Cencen bilang orang kaya, lihat dari keluarganya. Jualan ini, maaf sekali, ada yang pernah kenal sama orang tuanya Cencen nggak? Di apa? Bukan di mana sih dia, di dari M bukan depannya, di kota apa? Bukan Malang, Majalengka, bukan. Bandung juga, Tasik Malaya, Tasik Malaya, ya. Ada yang kenal sama itunya nggak? Kalau nggak salah dia jualan sarung atau kondom. Gue lupa. Dia orang tuanya tuh jualan sarung nggak sih? Ya, orang Tasikmalaya.
jualan kondom atau jualan itu apa sarung? Sarung kan? Setahu aku dia jualan sarung. Ada yang bilang kondom, ada yang jualan sarung. Sarung sama kondom bisa jadi juga sih kan. Sarung itu udah melindungi Kenti ya kan. Pokoknya gue nggak tahu lah. Antara salah satu itu aja ya kan. Orang biasa aja ya. Jadi kalau misalnya si Chen ini apa orang kaya dari siapa dari keluarganya, nggak mungkin waktu dia cerai sama Cirina hartanya Cirina digugat ya, karena pasti dia bilang ya udah orang kaya itu mereka udah punya ada peradilan ya, harta pisah, harta lu harta gua, tapi kalau misalnya kita mau sharing harta ada di itu. Chen itu bukan orang kaya, makanya menggugat hartanya Cirina. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang tanya, Kak, kok bisa sih Fitri ini kaya? Ya, kok bisa sih Fitri ini bisa sampai jadi konglomerat? Gue ceritain sekarang. Ya, kok suaranya berubah-ubah, ubur-ubur dua jenis kelamin tayang. Ya, perjanjian pranikah, ya kan? Oke, jadi si Chen ini dia nikah sama Cirina, dia bantuin Cirina keluarganya Cirina di Bali yang punya banyak properti, salah satunya villa, hotel segala macam. Ada yang tahu nggak papanya Cirina di Bali namanya Pamade ya, yang pernah dihujat sama Fitri Sahuteru ya. Fitri Sahuteru itu tidak punya korelasi dengan Cirina dan dia menghujat almarhum papanya Cirina. Ada yang tahu nggak? Papanya Cirina di Bali Pamade namanya. Orang Cina tapi. Aku tahu tuh. Ya. Nambah dosa nggak apa-apa ntar bareng-bareng. Pamade Santiawan orang tajir. Imade Santiawan, betul ya namanya ya? Imade Santiawan orang tajir ya. Gitu. Jadi aku menceritakan dulu kenapa Fitri ini bisa kaya ya. Ya, jadi kan orang nanya Fitri ini sombong. Fitri itu awalnya lontong Lampung ya. Jadi dia nggak berhasil kawinin Kobudi. Tapi ntar dulu kalian bingung nggak? Di Bali dulu aja ya. Yang sekarang dulu aja, yang flashback terlalu jauh soalnya terlalu lama nanti. Jadi si Fitri ini ketemu Chen di Bali, dia udah nikah sama Arafah. Dia udah bingung juga karena Arafah di penjara, guys. Arafah di penjara karena kasus penipuannya Fitri. Jadi Fitri itu punya PT namanya Nakei ya. Dan itu adalah PT-nya Arafah. Jadi apapun yang dilakukan Fitri itu akan bertanggung jawab ke Arafah karena Arafah sebagai direktur PT ya. Jadi si Arafah di penjara, si Fitri otomatis cari orang yang punya nama bagus dan ya cakepan dikit lah ya kan, karena Pak Arafah ini udah tua ya guys, udah tua. Kayaknya udah umur 60 lebih dah, 60 lebih. Jadi dia cari cowok yang kaya. Dan dia pergi ke Bali sama teman-temannya. Fit, lu inget nggak ke Bali sama siapa aja? Salah satunya adalah Femi Permatasari ya. Femi Permatasari ini adalah orang yang pernah diajak sama Fitri Sahuteru ke Bali dan dia pernah menghina Cirina. Ya, sampai detik ini Femi Permatasari tidak pernah meminta maaf ke Cirina. Ya, ini aku bisa pertanggungjawabkan ya, masih ada jejak digitalnya. Ya. Jangan bawa Lampung, orang dia ngelontenya di Lampung. Aku tidak menghina Lampungnya, aku menghina dia jadi lonte dan dia pernah ngelontenya di Lampung. Nggak ada hubungannya korelasinya. Santai aja saya orang Lampung ya. Ribet. Yang ini gue blok aja ya. Yang ribet-ribet gue blok. Oke. Terus jadi dia itu Fitri itu ke Bali dibayarin Ko Chen ya kan.
sama temennya si Femi Permatasari. Kalian tahu Femi Permatasari yang biasanya dia jadi pemeran cadangan ya kan, atau pemeran pembantu yang nggak sih, yang seksi-seksi gitu, bener nggak? Femi Permatasari itu antara Ibu Tiri atau nggak pemeran pembantu nggak sih? Ya kan, artis lama ya kan? Ya, pemeran antagonis ya kan? Ya. Nah, dia itu dibawa sama Femi Permatasari ke Bali ya. Dan dia itu pacaran sama Chen dan Chen itu belum cerai guys. Jadi ya mungkin Cirina sama Ko Chen ya lagi renggang atau apa, belum cerai ya guys. Jadi Fitri itu masuklah ke situ ya. Dan dia sudah hamil sama anaknya Krisnamurti. Makanya dia bilang udah kepepet banget nih. Makanya party gitu ya ke Mirror, karena itu Mirror itu yang di Bali itu punya sahamnya Cirina ya. Party sama Chen ya kan. Minum ya. Fitri itu ngerokok. Kalian tahu nggak Fitri ngerokok? Kalian tahu nggak Fitri ngerokok? Nah, sampai detik ini pun dia masih ngerokok. Ya kan, ngerokok kulit juga, ngerokok Marlboro kalau nggak salah rokoknya dia. Ya, dia ngerokok. Jadi siapa si Fitri ini party sama Ko Chen di Mirror dan ngewong lah ya kan. Biasanya udah minum gitu, udah sebes gitu pasti horny kan. Dan dia bilang berapa minggu kemudian dia pulang ke Jakarta bilang, aduh aku hamil ya kan, aku hamil, udah kamu mau nggak tanggung jawab gitu kan, kalau nggak saya mau gugurin, ini anaknya laki-laki. Ko Chen kan cuma punya 2 anak perempuan kan. Seorang laki-laki dibilang bahwa dia punya anak keturunan laki-laki, nggak bangga gitu ya. Wah, aku punya keturunan laki-laki gitu kan. Gitu loh. Dan dia udah renggang sama Cirina juga. Ya udahlah, aku ke Jakarta aja gitu kan. Dan di Jakarta itu dia nggak punya apa-apa, makanya dia harus menceraikan Cirina. Jadi harus itu harta gono gini, ya kan? Dia pulang ke Jakarta bawa si Chen itu semua diperkarain guys. Cirina dihabisin hartanya ya, digugat. Tapi itu sebenarnya nggak bisa digugat karena Cirina itu dalam hukum negeri dia bukan tidak sah karena dia nikahnya di Amerika. Jadi di catatan negara Indonesia apapun hartanya Cirina itulah hartanya Cirina, karena di Indonesia dia nggak nikah, dia nikahnya di Amerika ya. Cirina sama Ko Chen nikahnya di Amerika. Jadi pas dia ceraiin Cirina, menggugat villa, rumah, Alphard, mobil Nissan, mesin kopi, lukisan, segala macam digugat semua guys. Karena lukisannya itu limited edition ya guys. Ada pelukis ternama lah ya. Jadi itu digugat sama si Fitri. Kalah. Ya, gugatan pertama kalah, di panjang naik lagi ke tahap pengadilan kemana, ganti-ganti kalau nggak salah, cerai digugat di Bali, terus di Jakarta kalah lagi. Nah yang ketiga kali dia menang, dia menyogok Mahkamah Agung ya. Jadi hakimnya itu disogok biar hartanya Cirina menang dan si Chen bisa mencairkan hartanya Cirina ya. Banyak buzzer, is okay guys. Nggak semua orang juga bakal percaya cerita gue, is okay. Karena in time sama bukti-bukti yang akan menjelaskan. Kalian dengerin aja, kalian juga bukan Fitri Sahuteru. Ini yang ngedengerin 7.000 orang ya guys, 5.600 di TokTok, 1.300 di Igoy. Nggak semua orang bakal memihak ke aku, which is okay, aku juga nggak peduli. Kalian cuma ngedenger doang. Yang kalian tanya kan kenapa si Fitri bisa kaya, makanya gue mau ceritain ya. Jadi dia menyogok Mahkamah Agung ya, jaksanya, hakimnya itu benar langsung ketok palu, langsung ada surat surat cerai keluar dan langsung ada surat penyitaan harta ya. Dan Cirina ya udahlah,
karena berperangnya setahun 2 tahun udah capek juga gitu kan. Jadi tahun 2014 dia cerai, dia kasih harta yang emang harus diminta sama Mahkamah Agung ya kan, dia kasih ya kan. Tapi salah satunya sertifikatnya keambil sama dia, villanya Cirina. Itu villanya Cirina itu sebenarnya harusnya buat Cirina gitu kan, itu haknya Cirina ya kan. Diambillah, terus dia cerai resmi segala macam. Anak perempuannya tidak pernah dicariin, tidak pernah ditengok si Chelsea sama si Kayden. Sampai dia remaja, terus si Chen baru bilang, oh iya, papi sudah sukses di Jakarta. Kenapa nggak Kayden sama Chelsea Maya datang aja ke Jakarta, papa yang bayarin sekolah. Selama 10 tahun ya, si Chen itu tidak membayar uang susu yang sudah ada di keputusan pengadilan. Selama 1 bulan harus dia bayar 25 juta. Dikali 1 tahun adalah 60 juta. 1 orang, 1 anak. Kali 2, 120 juta. Bener kan guys? Bener gak sih? 20 juta. Pokoknya gitulah ya. 120 juta dikali 10 60 25 juta 300 ya, 300. 25 juta 1 bulan, 1 tahunnya 300 juta, ya kan? Bener nggak? Bener kan? 300 juta 1 orang, 2 orang 600 juta, ya kan? 600 juta itu dikali 10 tahun dia nggak bayar. Jadi si Chen itu berhutang sama anak-anaknya 6 miliar. Itu ada gua catatan pengadilannya bahwa nanti Chen harus membayar uang ini ya. Nanti gue kasih lihat di Instagram ya. Kalian nanti ke karaoke ya. Aku buktiin. Itu ada suratnya. Karena aku kalau ngomong begini itu harus ada bukti. Gak mungkin gue ada nominal 25 juta dikali setahun, dikali 2, dikali 10 tahun. Ada nominalnya. Gue udah ada buktinya guys.